Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan manual muscle test untuk lower extremity, dan juga saya akan menjelaskan tentang 1RM pada lower extremity dan sedikit gambaran atau memberikan sedikit skenario bagaimana cara mencari 1RM di lower extremity. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Untuk memeriksa MMT pada hip saat fleksi hip, maka posisi pasien harus begini, harus spine atau berbaring jika ingin memberikan grade yang ketiga, 4, dan 5. Oke, selanjutnya adalah grade 3 saat melakukan MMT pada lower extremity saat melakukan fleksi hip. Oke, silakan Ibu untuk angkat kakinya bagian ini. Oke, bagus. Silahkan diturunkan. Setelah itu untuk grade yang keempat, yaitu kita menaruh tahanan yang sedang. Seperti ini di bagian sini, taruh tahanannya di sini. Silahkan Ibu untuk angkat kakinya. Angkat lagi. Oke, sudah. Silahkan diturunkan. Setelah itu adalah grade yang kelima, yaitu memberikan tahanan yang kuat atau yang besar, lebih besar dari tahanan yang grade 4 tadi. Oke. Lanjut Ibu, silahkan angkat kakinya seperti tadi. Oke, silahkan diturunkan. Oke, untuk grade 2 dan 0, dari grade 0 sampai 2 itu posisi pasien harus side lying atau tidur miring. Silahkan pasien tidur miring menghadap saya ya. Lebih belakang lagi. Kakinya diluruskan. Nah, posisi ini, yang ini saya belakangkan dulu ya. Kita lihat yang ini. Untuk yang 0 atau kita mulai dari yang 2 dulu. Nah, untuk grade yang kedua berarti bisa bergerak dan tapi tidak bisa melawan gravitasi. Coba Ibu kedepankan kakinya. Oke, bisa. Silahkan dibelakangkan lagi. Nah, untuk grade yang pertama itu dia tidak ada gerakan, tetapi ada kontraksi di bagian ini, di otot yang bergerak saat melakukan fleksi hip, yaitu psoas major dan quadriceps di bagian otot sini. Jadi nanti Ibu coba gerakan, buat ototnya berkontraksi. Oke, saya tahan dan Ibu gerakkan ke depan. Jadi ini kayak ada kontraksi di sini tapi tidak ada gerakan. Nah, untuk grade 0 itu tidak ada kontraksi sama sekali dan tidak ada gerakan. Selanjutnya adalah gerakan abduksi hip. Nah, untuk abduksi hip, otot yang berkontraksi itu ada gluteus medius dan gluteus minimus. Nah, untuk mengetahui skor MMT pada saat melakukan ABD abduksi hip itu caranya seperti ini. Nah, untuk grade 3 sampai 5 itu posisi pasien harus posisi pasien berbaring atau spine. Silahkan Ibu berbaring. Kaki lurus. Nanti, tidak, untuk grade 3, 4, dan 5 itu pasien harus side lying menghadap saya. Silahkan miring menghadap saya. Ini lurus ya, lurus. Nanti coba Ibu angkat ke atas ya, kakinya seperti ini ya. Oke, silahkan angkat ke atas. Oke, turunkan. Nah, kalau pasien bisa seperti ini berarti grade-nya itu 3. Nah, untuk grade 4 kita harus memberikan tahanan yang ringan di sini, tahanan yang sedang di sini. Silahkan Ibu angkat seperti tadi. Oke, silahkan turunkan. Nah, ini untuk nilai 4, kemudian nilai yang 5 itu beri tahanan yang kuat. Silahkan Ibu angkat.
Sudah, turunkan. Oke. Nah, selanjutnya untuk grade 0 sampai 2, posisi pasien harus berbaring atau posisi supine. Silahkan Ibu berbaring. Nanti Ibu coba gini ya, ginikan kakinya ya. Silahkan untuk tadi menghadap kanan kakinya. Oke, sudah. Kalau pasien bisa, ini kan tidak melawan gravitasi, berarti itu grade-nya 2. Nah, untuk grade 1 itu kita lihat tidak ada gerakan tapi ada kontraksi di bagian sini di gluteus minimus dan gluteus minimus dan mediusnya. Nah, kalau misalnya tidak ada kontraksi dan tidak ada gerakan berarti nilainya 0. Kemudian selanjutnya adalah ekstensi hip atau gerakan manual muscle test saat melakukan ekstensi hip. Nah, kemudian otot yang berkontraksi saat melakukan ekstensi hip itu ada gluteus maximus dan juga otot quadriceps. Nah, saat untuk grade yang 3 sampai 4, maka posisi pasien itu harus prone atau tengkurap. Silakan Ibu tengkurap. Nah, kemudian nanti Ibu naikkan kakinya seperti ini ya. Coba dinaikkan, Bu. Oke, turunkan. Nah, kalau pasien bisa berarti grade-nya MMT saat melakukan ekstensi hip itu grade 3. Nah, untuk grade 4 kita harus memberikan tahanan sedang di sini. Silakan Ibu angkat seperti tadi kakinya. Oke, turunkan. Nah, untuk grade 5 berarti tahanan yang kuat. Silahkan Ibu angkat. Oke, turunkan. Untuk grade 2 atau grade 0 sampai 2 itu posisi pasien harus side lying menuju membelakangi saya. Silahkan pasien side lying atau tidur miring. Oke, kakinya agak sinian. Yang ini. Nanti coba Ibu ginikan kakinya ya. Oke, silahkan Bu. Oke, bisa. Nanti kalau bisa ini grade-nya 2. Nah, kalau misalnya di sini ada kontraksi di bagian gluteus maximus dan juga quadricepsnya ada kontraksi, berarti tapi tidak ada gerakan, berarti itu nilainya 1, sedangkan ototnya tidak berkontraksi dan tidak ada gerakan berarti nilainya 0. Selanjutnya adalah manual muscle test saat melakukan aduksi hip. Nah, saat melakukan aduksi hip itu otot yang berkontraksi ada adduktor brevis, adduktor longus, adduktor magnus dan lain-lain. Nah, saat melakukan grade mengukur MMT grade 3 dan 4, grade 3, 4 dan 5, maka posisi pasien side lying menuju side lying ke hadapan saya. Silahkan miring ke hadap saya. Oke. Yang ini diginiin. Nah, nanti Ibu coba angkat kakinya yang ini gini ya, kayak gini ya. Oke, silahkan Bu. Oke, silahkan. Nah, kalau misalnya dia bisa, berarti ini grade-nya 3. Nah, untuk grade 4 ada tahanan di sini. Silahkan Ibu tahanan sedang, silahkan angkat. Sudah. Berarti dia grade-nya 4. Nah, kalau atau skornya 4. Nah, kalau misalnya skor 5 itu tahanannya kuat. Silahkan Ibu. Oke, bisa. Grade 0 sampai 2 itu posisi pasien harus berbaring atau spine. Silahkan berbaring, Bu. Kemudian kaki yang satunya kita jauhkan dulu. Nah, nanti Ibu coba begini ya, Ibu coba begini. Ya. Silahkan Bu. Nah,
kalau misalnya pasien bisa, berarti dia grade-nya 2. Nah, kalau misalnya pasien nggak bisa ngegerakin ke sana, tapi ada kontraksi di bagian ototnya itu, berarti dia grade-nya 1. Sedangkan kalau tidak ada kontraksi di sini dan tidak ada kontraksi otot dan tidak bergerak, maka skornya 0. Selanjutnya adalah MMT saat melakukan gerakan ekstensi mie. Nah, otot yang berkontraksi saat melakukan ekstensi mie itu adalah otot quadricep. Quadricep ada di sini. Quadricep ada di depan sini. Selanjutnya adalah pemeriksaan MMT saat melakukan gerakan ekstensi knee, fleksi knee. Selanjutnya adalah pemeriksaan MMT saat melakukan fleksi knee. Lanjut pada fleksi knee, saat melakukan MMT fleksi knee, posisi pasien harus tengkurap atau pada posisi spine. Bahkan pasien untuk tengkurap. Lebih depan, majuan. Silahkan untuk angkat lututnya ke atas ya, lutut aja seperti ini. Silahkan pasien untuk angkat lutut. Nah, berarti ini dia bisa menggerakkan sendiri dan melawan gravitasi. Berarti ini grade-nya 3. Nah, untuk MMT grade 4, maka kita harus memberikan tahanan di sini dengan tahanan yang sedang. Silahkan angkat lagi seperti tadi. Oke, turunkan. Nah, untuk grade 5 berarti tahanannya itu harus kuat. Silahkan angkat. Oke. Nah, untuk manual muscle test pada fleksi knee dengan grade 0 sampai 2, yaitu posisi pasien harus side lying, membelakangi fisioterapis. Silahkan Mbak posisinya side lying ya, atau tidur miring membelakangi saya. Oke, kakinya ke sini, dua-duanya. Yang ini di sini. Silahkan yang ini diginikan ya. Silahkan. Nah, kalau pasien bisa, dan ini kan tanpa melawan gravitasi nih, berarti ini nilainya itu 2. Nah, untuk nilai 1 itu otot di depan quadricep ini tuh berkontraksi, tetapi kita lihat nih di sini, kalau dia berkontraksi ada kontraksinya itu, namun tidak ada gerakan di sini, berarti nilainya 1, tapi kalau tidak ada kontraksi dan tidak ada gerakan, berarti nilainya itu 0. Untuk otot-otot yang bekerja saat melakukan plantar ankle itu ada gastroc, ada gastrocnemius muscle, ada soleus, ada flexor hallucis longus, dan ada flexor digitorum longus. Yang selanjutnya adalah fleksi ankle atau plantar flexion pada ankle. Nah, untuk nilai 5, 3, dan 4 itu posisi pasien tengkurap. Silahkan Ibu tengkurap atau prone. Nanti Ibu coba angkat kakinya seperti ini ya, seperti itu ya. Kita coba bantuan fleksi ini dulu, fleksi ini, untuk biar mudah nih lihatnya. Kemudian Ibu coba ginikan ya kakinya. Silahkan. Oke, bisa. Berarti kalau bisa ini nilainya 3. Nah, kemudian kita beri tahanan di sini sedang. Silahkan Ibu angkat. Bisa. Berarti kalau tahanan sedang bisa, berarti skornya ada 4. Nah, kalau misalnya kuat, coba Ibu. Nah, kuat dia bisa juga, berarti skornya 5. Nah, untuk skor 0 dan 2 itu, 0 sampai 2 itu posisi pasien harus
pasien harus side lying. Silahkan side lying membelakangi saya atau posisi berbaring membelakangi saya. Oke, ibu coba ginikan kakinya ya. Nggak kelihatan. Coba atasan bu, atasan. Coba ibu ginikan kakinya ya. Coba. Oke. Nah, kalau misalnya pasien bisa dan ini nggak melawan gravitasi dan bisa bergerak, berarti skornya ada 2. Nah, kalau misalnya dia ada kontraksi di bagian ototnya dan tidak ada gerakan tapi ada kontraksi, itu berarti skornya 1. Tapi kalau tidak ada kontraksi dan tidak ada gerakan, skornya itu 0. Nah, selanjutnya adalah gerakan dorso ankle atau ekstensi ankle. Nah, pada ekstensi ankle, otot yang bekerja itu ada extensor hallucis longus dan extensor digitorum longus. Nah, saat melakukan untuk mengetahui skor 5 dan 5, 4, 3, berarti posisi pasien harus duduk dengan kaki seperti ini. Silahkan nanti coba ibu angkat kakinya seperti ini ya. Oke, silahkan diangkat kakinya bu. Nah, kalau bisa berarti ini skornya 3. Nah, untuk skor 4 berarti kita memberikan tahanan di sini, tahanan yang sedang. Silahkan ibu angkat kakinya. Nah, bisa. Nah, untuk skor yang kelima berarti tahanannya kuat. Silahkan ibu angkat kakinya. Bisa. Untuk mengetahui grade 0 dan 2 saat dorsofleksi, dorso ekstensi ankle itu berarti pasien posisinya harus side lying atau tidur tidur di tidur miring. Silahkan side lying, tidur miring. Yang ini di kakinya di belakang saja, fokus di ini. Coba ibu ginikan kakinya ya, silahkan. Nah, pasien bisa, berarti kalau pasien bisa dan dia tidak melawan gravitasi berarti nilainya 2. Nah, kalau misalnya ototnya berkontraksi tapi tidak ada gerakan, berarti nilainya itu 1. Tapi kalau tidak ada kontraksi dan tidak ada gerakan, berarti nilainya itu 0. Kemudian selanjutnya adalah nilai 3, 4, dan 5 saat melakukan gerakan eversi ankle. Nah, ibu coba nanti kakinya diginikan ya. Silahkan bu. Oke, berarti kalau dia bisa nilainya 3. Nah, untuk nilai 4 itu kita beri tahanan di sini, tahanannya sedang. Silahkan ibu. Oke, bisa. Nah, untuk grade 5 atau nilai 5 tahanannya kuat. Silahkan ibu. Oke, bisa. Kemudian untuk grade 0 sampai 2 saat melakukan gerakan eversi atau gerakan ke dalam, eversi ankle seperti ini tuh, posisi pasien harus duduk dan kakinya itu harus kena ke lantai ataupun pokoknya harus kena ke benda yang datar gini, contohnya seperti lantai seperti ini. Coba ibu gerakkan kakinya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya bisa berarti ini grade-nya 2. Nah, kalau misalnya ada kontraksi di ototnya, tapi tidak ada gerakan, itu grade-nya 1. Tapi kalau kontraksinya juga tidak ada dan gerakan juga tidak ada, berarti grade-nya 0. Kemudian untuk eversi ankle, silakan ibu coba gerakkan kakinya seperti ini ya. Nah, coba. Nah, kalau bisa berarti ini grade 2. Nah, kalau misalnya ada kontraksi di ototnya tapi tidak ada gerakan, itu grade-nya 1. Nah, kalau misalnya kontraksi otot juga tidak ada dan gerakan juga tidak ada, berarti grade atau skornya itu 0.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.